menyampaikan sedikit terkait bagaimana sebuah cadangan atau reserve diestimasi, kemudian dituangkan ke dalam report. Sebenarnya ini sederhana. Kemarin saya janji sama teman-teman dari IKAT akan coba memberikan 2 kali, jadi saya kali ini hanya memberikan dasar-dasarnya saja, makanya saya infokan itu judulnya adalah bagaimana si flow of research statement ini dibangun, kemudian back to basic ya. Tadi sudah diperkenalkan, jadi nama saya Senal Syahrin, tambang angkatan 2001. Saya pertama kali masuk di KPC, tadi menjadi GDP, kemudian terjun ke project engineer, kemudian menjadi short term engineer, mid term engineer, kemudian menjadi superintendent contract mining operation, contract mining analysis, sampai akhirnya menjadi manager strategic planning. Jadi ini mungkin dari beberapa rekan-rekan dari materi yang saya bawakan ini, beberapa sudah familiar, apalagi kalau misalkan sudah menjadi CPI, Kompeten Persen Indonesia, cuma kali ini saya akan coba bawakan terkait batubara. Jadi kontennya, jadi nanti ada 3, itu terkait introduction, nanti ada kita lihat apa sebenarnya, kita lihat lagi call reserve, pengertian dari call reserve, kemudian conversionnya bagaimana sih dari sumber daya menjadi reserve, kemudian topik keduanya adalah call reserve estimation sendiri, nanti ada flowchart sederhana, kemudian proses, sampai terakhir bagaimana membuat report statement yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Kita lihat mudah-mudahan di sini pas waktunya ya, nanti 30-35 menit, ada 5 menit saya akan coba menyampaikan terkait definisi reserve sendiri. Kalau kita lihat di, kalau nggak salah pasal 28 halaman 40 di Kode KCMI bahwa reserve ini adalah bagian dari sumber daya ya, mineral terukur atau tertunjuk yang dapat ditambang secara ekonomis. Jadi termasuk juga di dalamnya ada material dilusi, kemudian dia juga sudah mempertimbangkan semua mineral atau batu bara ya, kalau di tempat saya di sini sebutnya mineral yang biji yang hilang, dan kemungkinan material tersebut dapat ditambang atau diekstraksi dan ditentukan berdasarkan studi-studi yang berada pada tingkat pre-studi kelayakan minimum ya, atau studi kelayakan yang lebih tinggi lagi, termasuk penambahan terhadap modifikator. Kalau di JRC mungkin nanti bisa dilihat di pasal 12 halaman 9, JRC kode 2012, sedangkan di SNI juga ada di sana di poin 34 halaman 1. Nah, ini kita lihat mengingat lagi bagaimana sebuah sumber daya dari hasil eksplorasi menjadi sumber daya dan kemudian dikonvert menjadi reserve. Seperti kita ketahui bahwa sumber daya mineral ini terdiri dari 3 ya, 3 tereka, tertunjuk, terukur, atau kalau di situ measured, inferred, indicated, dan measured. Bagaimana dia dikonversi menjadi reserve? Itu adalah menggunakan faktor pengubah. Nah, di KCMI 2017 faktor pengubah ditambah 1 dari 2011. Yang sebelumnya ada 9, di KCMI 2017 ditambah 1, yaitu infrastruktur ya. Infrastruktur di sini ditambah 1. Nah, yang bisa menjadi cadangan adalah bagian dari sumber daya tertunjuk dan terukur. Itu bisa menjadi cadangan. Cadangan itu terdiri dari terkira dan terbukti. Jadi kenapa ini, mungkin ada yang bertanya kenapa ini ada garis putus-putus ke arah terkira. Suatu sumber daya terukur, jika memang si kompeten person Indonesia atau CPI atau kompeten personnya tidak yakin itu menjadi sumber daya cadangan terbukti, maka itu bisa diturunkan statusnya menjadi terkira. Contohnya gini, misalkan ada cadangan di bawah jalan, secara kategori sumber daya dia sudah measure atau terukur, tapi si kompeten person ini tidak yakin izin ini akan didapatkan di tahun ini atau tahun ke depan. Nah, itu bisa diturunkan. Atau yang di bawah sungai, bahkan kalau sama sekali dia tidak yakin, itu bisa statusnya bisa menjadi sumber daya lagi. Nah, ini ada tiga bagian ya. Kalau kompeten person itu hasil eksplorasi namanya kompeten person PHE ya. Kalau sumber daya CPI-nya namanya SDM, kemudian kalau cadangan mulai dari sini ranahnya itu masuk ke dalam kategori CPI cadangan batubara atau cadangan mineral. Nah, ini di JRC nanti bisa dilihat kalau di JRC kalau nggak salah pasal 12 halaman 9 sama saja sebetulnya apa yang ada di KCMI dan JRC, karena KCMI 2017 juga ngadopnya ke JRC 2012 edition. Selanjutnya
Ini kalau dari SNI silakan nanti dibuka halaman 15, sama juga isinya bagaimana dia mengkonversi dari suatu sumber daya menjadi cadangan batu bara. Yang menarik di CMI baru ini yang kemarin ada inventory. Nah ini yang masih akan menjadi sebuah perdebatan nanti ke depan bagaimana. Mungkin nanti dari Bang Ferryadi atau Bang Radian bisa menambahkan jika ada yang ditambahkan. Itu introduction saja. Satu lagi adalah apa yang disebut dengan cadangan terkira dan cadangan terbukti. Kalau di JRC itu sebutnya probable atau proven ya. Kalau di KCMI atau SNI terkira dan terbukti itu di pasal 29 dan 30 ya, halaman 42, bahwa adalah cadangan mineral terkira tadi bagian dari sumber daya mineral tertunjuk yang dia ekonomis, potensial ekonomis untuk ditambang dalam beberapa kondisi, atau bagian tadi jadi sumber daya mineral terukur yang diturunkan tingkat keyakinan menjadi cadangan kira. Kemudian kalau cadangan terbukti clear ya, bahwa merupakan bagian dari sumber daya mineral terukur. Jadi kuncinya adalah bagian dari sumber daya mineral terukur yang ekonomis untuk ditambang. Dan setelah melewati faktor pengubah yang ada 10 tadi, jadi pada saat nanti mengkonvert semua harus terpenuhi itu. Nah, nanti di SNI itu ada terbaru lagi namanya cadangan marginal, itu baru mungkin kalau untuk batu bara baru ya cadangan marginal. Di mana jika ada salah satu yang tidak terpenuhi faktor pengubahnya maka bisa diturunkan menjadi cadangan marginal. Tapi di KCMI dan JRC itu tidak berlaku sebetulnya. Tapi di SNI terbaru ini ada yang menyatakan bahwa cadangan marginal itu adalah bagian dari sumber cadangan terkira atau terbukti yang tidak terpenuhi satu atau dua faktor pengubahnya. Itu bisa disebut cadangan marginal. Ini masih jadi perdebatan juga. Itu introduction-nya. Kemudian kita lihat di sini terkait bagaimana suatu reserve itu di-estimate ya. Kenapa namanya estimate? Ya lagi-lagi bahwa kenapa harus estimate? Bahwa tidak ada sesuatu yang pasti ya di dalam kode JRC atau KCMI. Cadangan itu sifatnya adalah estimasi, jadi bukan angka yang presisi ceritanya. Jadi misalkan ada beberapa orang, teman-teman kadang nulisnya terlalu presisi, misalkan cadangan 1.256.000 ditulis semua. Sebenarnya secara kode atau itu tidak bisa ditulis seperti itu. Contohnya misalkan 1.200.000 ya silakan ditulis 1,2 million ton atau 1,2 juta ton, karena memang itu bukan sesuatu yang presisi. Jadi ditulisnya seperti itu memang dari kodenya seperti itu. Nah ini kita masuk coba lihat di flow-nya ya, flowchart. Ini flowchart-nya coba saya sederhanakan dari yang pernah saya tahu. Jadi flowchart untuk menentang cadangan ini saya bagi menjadi 4 area ya. 4 area. Yang pertama adalah di bagian yang boundary hitam ini, itu adalah bagian untuk preparasi data. Kemudian nanti yang di dalam boundary biru ini terkait with optimization process. Kemudian yang hijau ini adalah bagian dari LOM dan economical. Nah, yang bagian merah ini adalah bagian dari bagaimana si hasilnya itu di estimate kemudian dituangkan ke dalam report berdasarkan kode. Nah, ini mungkin di tempat lain juga sama, metode atau flowchart-nya sama, di mana contohnya di sini konteks statement itu adalah akan ditentukan dari top management atau dari prediksi dari konsultan marketing terkait call price yang disetujui oleh BOD tentunya atau di perusahaan. Kemudian OPEX yang kita gunakan juga seperti OPEX yang mana itu harus jelas nanti, misalkan budget 2020 atau rate kontraktor 2020 itu harus jelas juga sehingga nanti kita tidak salah ya pada saat melakukan running optimizer. Kemudian biasanya call price dan OPEX tersebut kita convert ya menjadi suatu cost model sehingga bisa dibaca oleh software. Kenapa harus software? Mungkin kalau pit 1-2 bisa saja optimasi dilakukan tidak melalui software, tapi kalau pitnya banyak sekali tidak mungkin optimasi itu tidak dilakukan menggunakan software. Kemudian ada lagi preparation data call resource. Nah, penting ini penting sekali untuk divalidasi. Kadang gini, suatu kompeten person cadangan itu pede sekali. Wah, ini pasti data yang terima dari sumber daya ini sudah benar. Tapi kenyataannya kita tetap harus melakukan validasi karena kalau kita tidak melakukan hal ini maka keluarannya pun menjadi data yang tidak benar gitu. Jadi pastikan sebelum kita memulai itu kita validasi. Banyak caranya. Mungkin cross section dan
kita cek burn zone-nya, kemudian washout-nya benar atau tidak, void-nya semua kita cek satu persatu. Nah, geological model ini biasanya dari geologi itu masih bentuknya cut ya, biasanya kita merge-kan dulu, kita rubah, kita convert jadi merge, kemudian SQL-nya juga kita rubah menjadi model yang bisa dibaca oleh si software. Nah, kemudian setelah ini semua kita validasi, kita sudah convert menjadi model, kita bisa langsung running optimizer ya. Kebetulan kalau di tempat saya bekerja ini di KPC memakai Manex ya, mungkin di tempat lain ada yang bisa memakai Deswik, ada yang bisa memakai Whittle, dan lain-lain. Nah, ini di dalam proses optimizer ini, nanti ada setelah proses run di software, kemudian kita menentukan pit yang potensi, economical valuation. Nah, ini masih preliminary ya, kalau di dalam optimizer untuk economical value masih preliminary, karena hanya untuk selection, setelah itu kita masuk ke tahap pit design. Nah, ini ada tanda-tanda ini sangat penting. Beberapa pernah saya menjadi asesor untuk CPI, beberapa teman-teman itu ada yang terjebak. Begitu kita masuk ke dalam economical life of mine plan, dia tidak ekonomis, dia langsung lari ke optimizer. Bahkan ada yang sampai lari penentuan dari awal, itu sangat wasting time. Jadi kenapa ini tabel-tabel garis-garis ini bertingkat atau berjenjang, supaya tidak menghabiskan banyak waktu. Kalau memang pada saat pit selection kita ketika di running long tidak ekonomis, maka cek dulu. Barangkali ada parameter yang salah atau parameter yang bisa kita negosiasi untuk dirubah. Kemudian life of mine plan juga kita cek, sequence-nya kita cek kembali, kemudian pit design-nya kita cek. Jadi waktu kita tidak habis. Banyak teman-teman yang langsung lompat lagi ke optimizer. Nah, itu sangat menghabiskan waktu. Jadi pastikan begitu dia di economical sini tidak ekonomis secara NPV atau discounted cash flow atau value option, maka cek dulu di atasnya. Setelah itu ya reserve, setelah kita sudah ekonomik ya kita hitung reserve-nya, kemudian kita klasifikasikan ya sesuai tadi proof and provable, karena memang dari data dari sumber daya ini tidak langsung serta-merta bisa kita state sebagai cadangan, harus diklasifikasikan dulu sebagai terkira atau terbukti ya, dengan memakai poligon sumber daya namanya. Di sini ada distant grid ya, ini poligon sumber daya. Lanjut. Nah, ini proses tadi main proses saja ada 4 tingkat ya. Tadi step 1 preparing data, validasi ini paling penting sekali ini, jangan sampai kita memulai suatu proses pit optimisasi tanpa data yang memvalidasi data. Kemudian kita lakukan pit optimization, running long, menghitung economical, dan terakhir melakukan reserve statement dan estimasi. Nah, tadi sekilas ya, saya sudah coba jelaskan kenapa harus pit optimisasi ya. Karena memang fungsinya pit optimisasi ini adalah yang pertama untuk mengakselerasi dan untuk menghemat waktu. Bayangkan kalau misalkan teman-teman tidak melakukan pit optimisasi, jadi langsung ke arah menuju ke arah pit design atau LOM. Jadi dikira-kira tuh di trial error. Oh, pit design yang di sini ekonomis nggak ya? Dibuat desain. Ketika di running ekonomikalnya tidak ekonomis, balik lagi. Nah itu kenapa pada saat proses pengambilan sertifikat itu ini biasanya ditanya nih, fungsinya optimisasi apa sih itu? Ya ini kita bisa mengakselerasi pekerjaan kita, kemudian melakukan time efisiensi. Selanjutnya adalah kita bisa menentukan optimum pit limit kita berdasarkan secara teknikal, secara ekonomikal, dan bahkan lingkungan juga kita bisa berikan pertimbangan di dalam optimisasi. Tentunya dengan optimisasi mencari the best ya, optimum deposit ya. Dan ini juga menjadi penting, menjadi next guideline si geologi atau departemen geologi untuk melakukan eksplorasi. Biasanya ada pit potensial, kita kasih itu info ke teman-teman geologi, oh daerah sini nih potensi nih keluar nih secara optimasi, tapi belum ada data bor. Nah, itu bisa menjadi guideline teman-teman geologi. Tentunya juga untuk melihat primary untuk mendapatkan sensitivitas dan bisa mengakomodasi concern-concern yang diberikan. Nah, ini contoh. Ini pit optimisasi ya, kita masuk basic teorinya adalah seperti ini. Jadi yang namanya optimisasi itu kita lihat di sini, belum tentu pit yang besar itu selalu optimum. Kita lihat di sini pitnya yang ini tidak sebesar ini, tapi dia lebih optimum kalau secara profit ya. Jadi itulah kenapa pit optimisasi dilakukan. Jadi bisa kita lihat di sini pit yang kecil $8, profit kemudian 13, ini 12. Tapi ada beberapa juga kadangkala saya juga sering melakukan
pada saat harga rendah, tidak selamanya kita milih yang optimum. Bisa jadi kita survive ya, survive kita pilih yang maksimum sambil menunggu harga ini naik lagi nih. Itu bisa terjadi. Tergantung dari keyakinan kompeten masing-masing ya dalam menentukan fit. Teorinya adalah kita milih fit yang optimum, tapi di beberapa kondisi kita terkadang kita harus melihat juga kemungkinan-kemungkinan yang di depan yang bisa terjadi. Itu nanti Bang Feryad itu bisa nerangin terkait real option. Nah, kemudian ini adalah metodenya yang dipakai tadi trial error, tapi ini sangat lama, jarang dipakai. Biasanya dia pakai SR contour dilihat. Ada kemudian metode floating con. Floating con ini cuma kelemahannya adalah dia tidak bisa mendefine keekonomian batas antara dua fit satu dengan fit lain. Jadi yang biasanya yang kita pakai itu kalau saat ini adalah metode Large Engrossment ya. Dia bisa mengoptimisasi, menginput satu parameter dengan sudut kemiringan. Terakhir adalah block ranking, ini juga jarang kita pakai. Nah, selanjutnya adalah, ini tadi apa saja yang harus disiapkan di data preparation di dalam optimisasi ya. Tadi economical parameter, ada cost, royalty, kemudian ada call price, kemudian ada netback factor. Netback factor ini adalah diskon harga. Biasanya di pasar kan tidak serta-merta pasar itu langsung membeli batu bara atau mineral kita sesuai dengan harga pasar. Nah, ini tetap kita harus masukkan netback factor. Technical parameter ya tadi model ya semua. Kemudian ada overall slope. Nah, biasakan di fit optimisasi itu kita sudah memasukkan overall slope yang memang sudah melalui asesmen geoteknikal. Terkadang kita hanya memasukkan asumsi saja, tapi sebaiknya biasanya kalau fit-fit yang sudah dibuka, buatlah overall slope ini sudah mengakomodir faktor-faktor geoteknikal atau safety factor yang sudah dilakukan sehingga lebih akurat ya. Cut off grade juga kita bisa masukkan, lower limit, kemudian constraint juga bisa kita masukkan di sini, Landcom, public road, tapi ini tidak dimasukkan di dalam proses optimizer ya. Dia nanti akan mulai dimasukkan pada saat pemilihan fit kalau untuk constraint ini. Karena pada saat run optimizer sebisa mungkin kita melihat semua daerah yang potensial. Baru nanti pada saat fit selection mungkin bisa kita masukkan. Nah, kemudian ini tadi ini ya geological modelnya tadi harus divalidasi, cross section kita cek wash out-nya, burn zone-nya, void-nya, kemudian limit modelnya juga kita cek semua. Pastikan benar-benar model ini akurat benar. Karena beberapa kejadian tuh pernah terjebak seperti ini. Daerah tersebut sudah mine out, kemudian dilakukan dumping, tapi toponya kemudian di pick up lah oleh survei dan dijadikan model terbaru. Bahayanya apa? Artinya antara batas atas dumping dan batas mine out itu bisa terhitung batu bara atau mineral kembali, dan itu real, sering terjadi. Nah, itulah pentingnya kenapa kita harus melakukan geological model validation. Kemudian setelah kita validasi tadi proses optimasi kita masuk ya. Kalau di sini pakai Minex, tadi bisa pakai Whittle, bisa pakai Beswick ya. Ini prosesnya saja. Proses selanjutnya adalah ketika selesai kita run optimizer di software atau di kita pilih nih fit mana yang kira-kira potensial. Nah, di sini bisa kita lihat ya, kalau contohnya adalah ini berdasarkan base call price-nya ini. Kalau call price 10%, ya fitnya melebar ini potensial. Yang merah-merah ini adalah fit potensial ya, yang muncul hasil optimizer. Kemudian ini kita lihat makin membesar jika price 20%. Kalau projection-nya seperti ini. Jadi ini yang base case mungkin 10-20. Nah, di dalam pemilihan fit ini juga pada saat running optimizer pastikan dia tidak merunning di base case harganya saja. Kalau saya dan tim biasanya merunning per 2% harga. Per 2% harga plus minus. Jadi kita running sekali satu optimizer, misalkan acuan harga $80. Nah, kita tambahkan 2%, minus 2% itu sampai dia kita sampai biasanya kalau saya sampai minus 40 atau plus 40%. Agar kita bisa melihat kemungkinan yang terjadi pada saat mendetekan mine fit potensial ya. Nah, prinsipnya ini adalah BSR kalau di dalam optimizer itu adalah bahwa di mana yang namanya break even stripping ratio itu ya di mana fit margin itu sama dengan 0 ya. Nah, konsepnya ini, begitu SR lebih kecil dari BSR maka dia ekonomik. Tapi sudah pasti optimal belum tentu. Kita lihat lagi tadi, makanya segala kemungkinan nanti harus kita lihat apakah SR tersebut sudah optimal atau belum. Makanya kita membutuhkan fit optimisasi. Ini konsep sederhana BSR, mungkin teman-teman sudah pada tahu semua ya, bahwa BSR ini adalah
dihitung dari revenue dikurang call cost dan waste cost. Apa saja call cost? Call cost itu ya ini, contohnya ada call loading, segala macam. Nah, waste cost ini adalah yang berhubungan dengan waste ya. Waste ya, kita masukkan. Nah, ini kita lihat contoh perhitungan sederhana saja. Ada suatu PIT dengan BSR 13,83, artinya di break even stripping ratio dia adalah pada saat stripping ratio ini 13,83. Tentunya kalau pada saat kondisi normal kita akan memilih PIT yang SR-nya lebih kecil. Tapi ada beberapa perusahaan, ada beberapa juga saya pernah lakukan, kita merunning PIT pada saat BSR itu di mana pada saat harga mungkin sedang survive ya. Boleh kita running itu, boleh selama disetujui oleh pihak top manajemen atau selama kita transparan, kita memberikan info yang sesuai dengan apa yang ada, tinggal nanti diputuskan bersama-sama. Nah, ini contoh ya, setelah setelah kita selesai mendetermine fit, kita lihat di sini. Nah, ini salah satu contoh saja metode untuk bagaimana men-fit selection fit. Tadi saya info bahwa ini base price-nya itu di 0 sini, kemudian kita coba lihat kalau minus 2% di mana harganya sampai minus 40, kalau plus seperti apa nih. Kurva ini adalah net profit. Jadi biasanya di normal condition kita selected itu di batas optimumnya ya di sini. Tapi bisa jadi tadi yang saya info pada saat survival atau ada keputusan lain, pertimbangan lain, kita milih di daerah sini. Itu bisa terjadi. Jadi tergantung dari masing-masing keyakinan ya dan masing-masing kebijakan dari perusahaan. Nah, ini salah contohnya. Begitu kita sudah selected fit ini, biasanya kita siapkan menuju ke proses selanjutnya. Apa proses selanjutnya tadi? Flow-nya adalah menentukan long plan dan economical. Long plan dan economical adalah bagiannya adalah fit design. Tadi kalau kita sudah select fit seperti ini, maka kita desain sesuai dengan apa yang ada. Nah, ini contoh saja. Kita lihat ini hasil keluaran optimizer-nya. Nah, ini hasil desainnya. Nah, bagaimana proses mendesain itu? Yang pertama ya kita biasanya kalau lakukan cross section ya, kemudian cek dulu semua grid-nya, hasil keluaran dari optimizer itu bisa grid ya, bentuknya grid. Jadi bisa kita lihat nanti di sana terlihat basal scene-nya seperti apa. Kemudian untuk mempercepat biasanya di bawah ke atas otomatis. Setelah itu baru kita lakukan detail fit design sesuai dengan prosedur masing-masing perusahaan. Setelah fit design jadi clear semua, kita lakukan proses salah satu dari proses adalah melakukan scheduling fit and dump. Scheduling fit and dump ini ya prosesnya adalah menyiapkan data apa aja yang harus kita siapkan, ada topografi. Oh iya, saya lupa tadi di awal dalam konteks statement itu kita harus menentukan cut off date topo kita. Misalkan contoh Desember 2018 itu menjadi penting sekali karena ini menjadi nanti base info kapan si cadangan ini diestimate, kondisi kapan, misalkan Desember 2018 atau Desember 2019. Nah, itu menjadi penting. Itu tadi saya lupa, sorry. Jadi memang topo yang dipakai nanti akan sama ya pada saat proses scheduling. Kemudian proses scheduling ini juga kita create juga open fit design, kemudian kita reserve database. Reserve ini bukan statement ya, kita meng-create reserve berdasarkan belum mengkategorikan probable and proven. Jadi kita masih mereserve seperti ini. Kemudian ada equipment parameter, kita tentukan, kita setting kalendernya semua berdasarkan kebijakan perusahaan masing-masing, setting equipment segala macam. Nah, kemudian kita lakukan interactive scheduling biasanya untuk 1 sampai 5 tahun kita interaktif ya, bulan by bulan. Tapi kalau sudah lebih dari 5 tahun, biasa beberapa perusahaan melakukannya melalui automatic scheduling ya. Jadi tinggal menentukan OB, nanti biar si software itu sendiri yang jalan. Kenapa automatic? Kalau di perusahaan-perusahaan yang cukup besar, ini cukup kesulitan kalau kita melakukan interaktif sampai habis. Contoh saja di KPC ini mungkin ada sekitar 17 bit. Bayangkan 17 bit kalau kita interaktif satu-satu sampai long ya. Namun setelah itu kita reportkan schedulingnya, kita hitung dump balance-nya, kita kemudian cycle time dan lain-lain, kita desain jadi final reporting. Nah, ini prosesnya saja tadi di dalam fit and dump and scheduling. Di sini ada fit design, kita buat open fit ya, strip and block. Di datanya dari diambil model biologi, kemudian setelah itu kita lakukan reserve proses, reporting reserve, ada tonnage dan quality. Selanjutnya kita lakukan scheduling di sini. Tadi ada equipment parameter dan lain-lain. Kita kemudian lakukan fit design, dumping design, kita hitung cycle time. Terakhir adalah kita buat test posisi ya untuk memudahkan dari rekan-rekan operation untuk membaca desain kita.
Nah, langkah selanjutnya adalah ketika sudah selesai physical untuk production, kemudian cycle time, physical quantity, dan quality, kita masuk ke dalam namanya economical analysis. Ini keahliannya Bang Ferry di Bang Radian. Ini saya coba ambilkan dulu yang contoh sederhana, nanti mungkin di next session mungkin kita akan coba lebih dalam lagi. Ini simple economic untuk flow economic analysis tadi prosesnya sederhana, dia hanya menginput physical production ya. Kemudian kita input main cost-nya ya, semua kita input yang tadi kita pakai di optimizer, kemudian ada tambahan-tambahan cost yang lain kita input kemudian OPEX-nya, setelah dapat net profit after tax-nya kita input capex, kemudian kita dapatkan nanti profit before tax, profit after tax, kemudian net cash flow, baru kita hitung discounted cash flow-nya ya. Ini banyak metodenya yang dipakai di dalam perhitungan kelayakan suatu ekonomi. Ada konvensional NPV, ada discounted cash flow, ada real option, banyak sekali. Cuma biasanya orang cenderung memakai saat ini adalah discounted cash flow, walaupun sebetulnya saya masih mempelajari terkait masalah real option, mungkin bisa jadi memberikan kemungkinan yang baik untuk pengambil keputusan. Terakhir adalah detail report. Nah ini contohnya, contoh saja terkait masalah untuk penentuan NPV, di mana ada revenue, kemudian ada royalty, OPEX, depresiasi, standar, ini tabel standar saja, walaupun mungkin dalam penentuannya di masing-masing perusahaan mungkin yang agak detail ya, cuma ini saya tampilkan yang standar. Nanti dihitung NPV-nya layak atau tidak, kemudian IRR-nya berapa persen, payback period kita tentukan semua di sini. Setelah kita menghitung analisa kelayakan ekonomi, tentunya juga kita harus menghitung yang namanya stage of risk analysis ya. Di dalam stage of risk analysis ini beberapa teman-teman tidak melakukan, cuma seharusnya kita juga harus memberikan sensitivity ya terhadap pemegang keputusan atau pemegang saham atau shareholder terkait sensitivity jika memang nanti terjadi hal-hal base case, skenario base case atau worst case ya. Bisa juga nanti disimulasikan. Nah, dalam simulasikan ini banyak juga metodenya, ada yang pakai Monte Carlo dan lain-lain. Nah, ini cukup penting karena kita bisa melihat seberapa sensitif plan yang kita pakai. Contoh ini contoh saja, beberapa contoh example sensitivity. Biasanya orang tuh sensitivity dibuat berdasarkan discount rate. Kalau misal discount rate-nya faktor risikonya kita naikkan jadi dari 10% jadi 15% atau kita turunkan, NPV kita tuh masih seperti apa, masih aman enggak? Nah, kita cek juga terhadap call price. Misalkan call price-nya turun 15% atau naik 5% atau 10% itu seperti apa ini NPV atau kelayakan ekonomi kita. Nah, ini termasuk juga biasanya saya melakukan terhadap production cost sensitivity ya. Misalkan cost production-nya tiba-tiba harga fuel naik nih. Ini NPV-nya jadi seperti apa? Apakah negatif kah atau seperti apa? Nah, yang simpel tuh seperti itu. Cuma biasanya dari manajemen itu tidak hanya meminta satu opsi, apalagi di saat-saat tidak normal seperti ini. Dari manajemen itu banyak opsi yang diminta. Contohnya adalah opsi harga sekian, ini sekian. Nah, kita tuh harus siap. Jadi memang peran dari teman-teman strategic planning dan management cukup krusial, terutama pada saat survival condition seperti ini. Nah, ini penting. Jadi sensitif ini bisa memberikan gambaran kepada pemegang keputusan atau kepada user bahwa kita bisa aman jika menggunakan plan ini, menggunakan desain ini ketika harga batubara turun misal 10% atau cost production 10%. Banyak metodenya, cuma biasanya sih dari saya memakai 3 hal ini untuk memberikan gambaran. Setelah itu selesai, masuk ke dalam proses yang namanya call reserve estimation and statement. Nah, tadi kan keluaran dari reserve yang dihitung pada saat scheduling itu masih dalam mungkin saja masih ada yang belum masuk ke dalam kategori dari yang bisa dilaporkan ya. Padahal tadi di awal saya sampaikan bahwa yang bisa dilaporkan sebagai statement estimation reserve itu adalah yang masuk dalam kategori sumber daya tertunjuk dan terukur. Nah, di dalam SNI 5015 2019 ini yang diperbaharui dari SNI 5015 2011 tidak ada yang berubah. Bisa dilihat nanti di halaman 14 di SNI tersebut ini masing-masing kategori untuk menentukan apakah itu menjadi terukur sederhana, terukur, terukur,
terka dan tertunjuk adalah berdasarkan ini. Ini biasanya geologis yang mengkategorikannya. Misalkan kategori suatu struktur geologi di daerah tersebut adalah sederhana, maka kita bisa men-state bahwa jarak titik bor kita kurang dari 500 itu sudah bisa dikatakan sederhana ya, spasi bornya. Gitu. Ini setelah kita keluar tadi economical analysis, kita convert dulu, kita minta dulu poligon sumber dayanya dari teman-teman sumber daya. Tolong kasih kami poligon sumber daya supaya kita bisa mengkategorikan menjadi reserve dan segmen. Ini contohnya resource polygon. Jadi ini pit potensial kita, contohnya ini ya. Nah ini ada poligon sumber daya. Yang hitam ini adalah misal terukur, kemudian yang ini adalah tertunjuk, kemudian yang ini adalah terka. Jadi yang bisa kita laporkan di dalam reserve statement kita ke publik adalah yang masih masuk kategori yang tadi, di bawah sumber daya tertunjuk dan terukur. Tentunya kalau sumber daya tertunjuk dan terukur, mungkin faktor ekonomi yang dimasukkan oleh teman-teman sumber daya kan belum memasukkan modifying factor. Nah ini contohnya pit potensial yang sudah masuk ke modifying factor dan bisa kita laporkan ya hanya daerah yang masuk ke dalam kategori ini. Nah tadi kan saya di awal juga menyebutkan bahwa fungsinya dari optimisasi adalah bisa memberikan guideline ke teman-teman geologis untuk melakukan next drill-nya. Ini contohnya nih. Ini ada data bor yang masih jarang-jarang di sini atau belum masuk ke dalam kategori. Cuma pada saat optimisasi ini dia muncul dia. Tapi kita belum melaporkan sebagai statement. Makanya kita biasa kasih feedback ke teman-teman geologi, tolong dong masuk tahun depan ke daerah ini untuk meyakinkan atau menaikkan tingkat keyakinan kita menjadi tertunjuk minimal. Sehingga kita bisa state juga nanti ke depan bisa menjadi reserve. Jadi seperti itu. Nah, yang kita laporkan adalah setelah mengkategorikan menjadi proven and probable seperti ini. Ini harus jelas yang dilaporkan. Dia ada kuantitinya, kemudian ada quality-nya. Quality-nya ada di sini kadar abu, kemudian kaloris, sulfur, dan total moisture ya. Di sini kita laporkan, ini harus jelas apa saja fit-nya. Kemudian tadi seperti saya sampaikan di awal bahwa estimasi pelaporan cadangan mineral ini adalah bukan merupakan suatu perhitungan yang presisi. Jadi kadang-kadang ada teman-teman yang ingin terlihat di top manajemen, ini cadangannya adalah 1.256.000. Sebenarnya secara kode tidak perlu atau salah malah melaporkan seperti itu. Yang kita laporkan itu ya misal tadi 1,25 MT kita tulis di situ karena memang kita tidak bisa menjamin kepastian tersebut. Nah, karena nggak mungkin juga misal 1.256 yang kita dapat seperti itu. Jadi memang kalau menurut kode cadangan itu dilaporkan seperti itu. Nah, asas dari pelaporan ini sendiri adalah harus ada, kalau kita bilang tuh TMC ya, TMC itu transparent, materiality, competence. Otomatis yang pertama adalah transparan. Semua informasi yang ditampilkan di dalam laporan itu harus clear ya, tidak ambigu. Jadi si pembuat keputusan atau yang membaca itu mengerti bahwa asumsi yang dipakai adalah misalkan royaltinya berapa, 7%. Kemudian call price-nya berapa yang dipakai, dari mana asalnya, itu harus kita cantumkan sehingga mereka mengerti. Dan memang research statement ini tidak serta-merta disebut, ini pasti perusahaan ini punya cadangan misalkan 1 juta ton. Ya, 1 juta ton itu ya harus dilaporkan dalam kondisi apa, misalkan kondisi dengan harga sekian, dengan royalti sekian, dengan parameter cost yang dipakai adalah tahun sekian, itu harus jelas karena untuk menghindari kita dituntut oleh pemegang saham atau publik bahwa kadang-kadang tuh orang melihat hanya 1 juta, tapi begitu tiba-tiba harga batubara berubah, si kompeten personnya itu mengubah cadangannya, kok bisa berkurang? Itu biasa ditanya seperti itu. Pak, yang kita lakukan tempo hari adalah dengan kondisi seperti ini. Makanya ini pentingnya transparansi ya. Kemudian materiality juga penting, kita laporkan secara benar-benar beralasan ya. Misalkan menentukan harga 70 itu dari mana gitu asalnya, misalkan dari konsultan atau dari World Bank atau dari Glencore atau dari analisa apapun kita masukkan. Kompeten ya tentunya orang yang melakukan kompeten yang minimal dia sudah berkutat 5 tahun ya di dalam pelaporan cadangan. Nah ini yang paling penting di dalam pelaporan harus ada yang namanya checklist tabel ya. Checklist tabel 1 itu kalau di KCMI itu di pasal 70 halaman 73, kemudian di kode JRC itu di pasal 5 halaman 4 dan pasal 31 dan 33. Di sini ada checklistnya. Jadi dalam pelaporan ini pastikan di semua checklist ini dilakukan cek ya.
satu-satu. Misal contoh mineral resource estimate for conversion to reserve, ya cek, sudah kita lakukan. Site visit, nah ini ada kewajiban bagi teman-teman yang ingin melaporkan cadangan di luar pegawai kantor atau karyawan perusahaan, itu harus melakukan site visit ke lapangan. Termasuk studi statusnya yang kita laporkan ini, studi status cadangannya sudah seperti apa, apakah pre-feasibility study atau studi kelayakan. Minimal ini ya, pre-FS ya yang kita laporkan. Cut off parameternya, cut off grade-nya berapa yang kita laporkan. Kemudian mining faktornya dan asumsinya apa yang kita pakai di situ, misalkan tambang terbuka, kemudian dilusinya yang kita pakai berapa, kemudian cut off ininya apa namanya, cut off thickness-nya berapa, itu sudah dilaporkan. Termasuk dari faktor metalurginya di situ, misalkan recovery kita sekian nih 90%, faktor pencuciannya 80% atau 70% dari yang kita cuci, faktor lingkungannya, kemudian infrastruktur yang seperti apa, yang apa sudah siap atau belum di dalam pelaporan itu, yang kita punya seperti apa, kemudian cost-nya, cost tahun berapa yang kita pakai, walaupun tidak perlu kita menampilkan cost secara detail karena mungkin konfidensial. Jadi kita tampilkan cost yang kita pakai adalah cost tahun ini, kemudian dieskalasi berapa persen per tahun, kemudian revenue factor tadi harga, kemudian royalty dan lain-lain. Market assessment-nya sudah punya market belum untuk kategori ini, karena biasanya pastikan kalau sudah kita laporkan artinya kita sudah punya market tuh di depan. Nah, kemudian secara ekonomik, sudah ekonomik belum, secara sosial, tadi klasifikasinya apakah sudah masuk yang tadi, atau probable, proven, kemudian audit, misal ada audit dari pihak ketiga atau audit dari berapa CP yang melaporkan, tentunya ini sudah dilakukan diskusi belum dengan beberapa pihak, nah ini juga kita harus checklist ya. Dan terakhir yang laporan itu harus kita sign off. Sign off itu ya didokumentasikan, dibuat reportnya, kemudian dilaporkan di dalam satu laporan, dan kita harus kita harus sign off. Yang sign off-nya harus sudah masuk kompeten person ya, baik MAUSIM atau CPI Indonesia, kita harus tanda tangan di situ. Bahkan sekarang ini mungkin ada tanda tangan juga, kita mintakan persetujuan dari direksi itu kalau di dalam KCMI dan JRC itu ada persetujuan direksi. Nah, ini contoh saja, ini bukan format, karena memang sebetulnya di dalam format pelaporan reserve statement itu tidak ada format baku ya. Sampai saat ini sih belum ada, rencananya mungkin ke depan akan dibuat format baku, saya belum tahu update-nya seperti apa, cuma ini mungkin guideline saja, bukan format official. Ini coba saya ambil dari waktu di Jakarta, dari KCMI melakukan presentasi bahwa kemungkinan akan ada format yang akan dibuatnya seperti ini, ada pendahuluan, cuma tidak ada format baku. Selama tadi kita menjelaskan checklist tabel 1 itu kita secara detail di dalam format kita, kemudian ada sign off, kemudian ada asas tadi TMC tadi kita lakukan, semuanya di dalam format masing-masing pun bisa. Cuma memang bagusnya ke depan harus ada format baku ya supaya kita seragam. Mungkin itu saja dari yang saya sampaikan. Nanti mungkin jika ada sharing atau ada pertanyaan dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bang Seno penjelasannya. Ini cukup menarik ya rekan-rekan ya. Flow mengenai sampai mengeluarkan statement. Jadi kalau dilihat dari sini ada beberapa aspek yang memang harus diperhatiin, mulai dari apa sih sebenarnya cadangan itu, kategori apa sih jadi dikatakan cadangan, apakah ada cadangan masih hanya menjadi sumber daya, terunjuk, bahkan sampai terukur. Kemudian untuk melakukan bid optimisasi pun juga variabelnya sangat-sangat banyak ya, mulai dari parameter teknis hingga parameter ekonomis. Bahkan tadi Bang Seno sempat menyebutkan untuk skala sensitivitas jika harga turun, jika produksi naik, jika biaya produksi naik. Materinya sangat-sangat menarik ya, terutama untuk teman-teman yang berkecimpung di batu bara dan juga untuk teman-teman mahasiswa yang saat ini sedang belajar ya, karena hampir semua mata kuliah ada di sini, biologi dasar sampai mata kuliah tentang tambang. Silakan rekan-rekan, jika ada 3 rekan-rekan yang ingin bertanya, bisa raise hand supaya bisa kami unmute. Silakan kepada rekan-rekan. Jadi mungkin nanti di next-nya coba saya detailkan masalah optimisasi ya sama kelayakan ekonomi. Cuma ini di awal ini kita mau ngasih ininya dulu apa supaya nyambung nanti ke depannya seperti apa. Oke Bang Seno, suaranya agak kecil tadi Bang. Oke. Silakan teman-teman mungkin yang masih
teman-teman yang masih belajar mahasiswa, silahkan jika ingin bertanya. Oh Bang, Marcel, mungkin ada pertanyaan dari Bang Juna tuh, Bang Jun. Langsung kita unmute aja ya. ya, Tanya langsung. Silakan Bang Jun langsung nanya ke Bang Seno. Selamat sore Bang Seno. Sore. Itu Bang, pertanyaan saya, apakah buyer ikut mempengaruhi untuk kita memilih metode pit optimization? Dari sisi ekonomi sama teknisnya itu kenapa Bang? Karena memang yang saya alami di pit saya ini sekarang kondisinya buyer ini sangat mempengaruhi Bang. Apakah di tempat Abang juga begitu atau bagaimana Bang? Terima kasih Bang. Mau dikumpulin dulu apa langsung dijawab, Bang Marcel? Bisa Bang Seno langsung dijawab. Oke, terima kasih Bang Juna. Ini jadi ceritanya memang kondisi saat ini, kalau dulu mungkin zaman-zaman masih konvensional ya, bahwa yang mendrive si buyer itu adalah si operation kita sendiri dari perusahaan. Tapi saat ini memang kita lihat memang buyer ini yang sudah, atau market ya, yang mendrive kita. Sebetulnya kalau di dalam prinsip optimisasi itu, pada saat run optimizer itu tidak boleh kita memfilter itu. Jadi pastikan itu pada saat run optimisasi itu kita running semua supaya kita lihat semua pit potensinya dulu pada saat optimisasi ya. Tapi ini akan menjadi lain ketika kita melakukan pemilihan pit. Contohnya gini, ada beberapa mungkin di tempat saya atau di perusahaan, pengalaman saya adalah ada pit yang punya kalori kurang dari 3.500. Dia layak secara ekonomi. Tapi ternyata di luar sana dia tidak ada yang membeli kan, atau tidak laku secara market. Secara optimizer dia akan layak, akan keluar tuh bahkan ekonomikal pun layak. Tapi mungkin pada saat tadi faktor marketnya dia tidak ada yang membeli, nah itu menjadi tidak layak secara tidak bisa dijual. Nah itu biasanya pit-pit seperti itu harus kita carikan solusinya. Contohnya beberapa kasus blending, mungkin dicuci. Nah itu yang kenapa kita di dalam faktor pemilihan pit ini masuk ke dalam yang namanya, ini aspek marketing Pak di sini. Kalau kita lihat di flow-nya ini ada aspek marketingnya. Ini bisa kita lihat di sini. Kita bisa lihat pada saat sebelum pit selection atau pit kita masukkan faktor ini. Kalau bisa kita blending, kita masukkan ke dalam LOM. Tapi kalau misal kita tidak blending, biasanya tadi yang saya bilang, di SMI baru itu nanti ada yang namanya cadangan marginal. Cadangan marginal itu berarti ada satu faktor yang belum terpenuhi, itu adalah marketing. Ini kan faktor pengubahnya harus terpenuhi semua untuk menjadi cadangan ya. Kalau ada satu faktor saja di batu bara, itu bisa diturunkan statusnya menjadi cadangan marginal, dan itu kita laporkan ke pemerintah sambil menunggu apakah cadangan marginal ini bisa naik menjadi cadangan terukur, cadangan terbukti atau proof atau probable. Jadi seperti memang benar Pak, buyer itu sangat mempengaruhi. Cuma kalau kita memang masih bisa mengusahakannya, kita bisa melakukan blending, kita bisa mencampur dengan produk lain, maka itu bisa menjadi kita laporkan juga sebagai cadangan. Tapi sebaiknya kalau memang belum mempunyai market, si kompeten person ini tidak yakin, maka kita bisa turunkan statusnya. Memang di GeoRC atau di KTMI belum ada itu kategori cadangan marginal, tapi di mana untuk batu bara ya. Tapi kalau untuk biji ada, karena memang untuk batu bara kalau kita simpan di stockpile akan terbakar. Tapi kalau biji kan mungkin kita simpan di dalam stockpile marginal, kita tunggu harga bagus, ada pembeli, kita naik. Cuma batu bara ini sulit kalau kita masukkan ke dalam stockpile. Tapi sebaiknya kalau saya sih pribadi, kalau memang belum ada pasar, sebaiknya kita jangan laporkan dulu. Itu Bang Juna mungkin bisa menjawab. Itu masuk ke dalam modifying factor Bang, yang namanya buyer itu ini marketing ya. Gimana Bang Juna, ada tanggapan atau teman-teman lain yang mau bertanya? Bang Seno? Ya, siap. Ini mau tanya sedikit ya Bang, kalau di KPC kan seperti yang kita tahu kan ada dua area besar Bang ya, ada satu area yang dikerjakan oleh KPC sendiri, kemudian yang kedua area yang dikerjakan oleh kontraktor. Ya. Nah, pada saat melakukan call reserve atau pit optimisasi, apakah dipisahkan antara operasional yang ditangani sendiri dengan kontraktor atau semuanya digabung?
Karena kan pasti kalau kita ngomongin mining cost pasti akan berbeda-beda tuh variasinya antara penambang sendiri dengan penambangan mungkin menggunakan partner atau kontraktor. Ya. Bang Seno. Oke, itu pertanyaan yang sangat bagus, Bang Marcel. Mungkin dulu zaman PIT masih 1-2 masih bisa kita generalisasi ya dengan cost yang sama. Tapi saat ini tidak bisa. Karena melihat satu hal adalah tadi yang dijelaskan Bang Marcel bahwa masing-masing kontraktor dan KPS itu mempunyai cost yang berbeda. Kalau di kita pisahkan. Makanya memang proses optimisasinya cukup memakan waktu. Ya, kita pisahkan sesuai apa yang mau kita running. Misalkan contoh PIT X gitu dengan kontraktor A. Nah, kita runningnya pakai kontraktor A. Gitu. Kebetulan untungnya kalau di KPC kan hampir semua sudah berjalan kan runningan untuk jadi kita sudah punya rate masing-masing kontraktor. Jadi kita running berdasarkan masing-masing rate by PIT dan by kontraktor supaya lebih akurat. Karena bahayanya gini, kalau satu PIT kita running dengan biaya cost kontraktor lain atau KPC, begitu di running dengan kontraktor yang lain, PIT itu menjadi negatif. Wah, itu artinya secara ekonomikal sudah salah. Jadi pastikan memang benar-benar kalau saat ini saya melakukannya by PIT dan by kontraktor. Memang agak memakan waktu, tapi hasilnya jadi mendekati dan lebih akurat sih. Itu. Kalau untuk PIT baru biasanya kita identifikasi dulu tuh. Ini makanya kita butuh diskusi dengan top manajemen. Biasanya kita tanya tuh, ini kira-kira kategori PIT ini akan dicocoknya untuk yang mana ini? Biasanya seperti itu. Nah, nanti itu nggak sekali dua kali runningnya kalau PIT baru biasanya. Oke, kita punya opsi kalau kita running dengan kontraktor A, kontraktor B, atau kontraktor C seperti apa. Nah, itu agak ribetnya PIT baru. Kebayang kalau misal ada 5 PIT baru dalam 1 tahun, itu akan banyak makan waktu. Tapi kalau sudah berjalan PIT-nya ini biasanya kita running pakai kontraktor yang sedang mengerjakan. Tapi tidak serta-merta gini, kita membatasi hati-hati ketika kita sudah running terus tiba-tiba ada satu kontraktor yang lebih murah nih ke depannya. Asal tidak lebih mahal ya. Kalau lebih murah ya kita bisa pastikan selama tidak melanggar kontrak sudah habis, bisa kita ganti itu. Tapi PIT kita sudah aman. PIT kita sudah aman dengan margin yang sesuai kita kategorikan, bahkan bisa jadi lebih besar lagi PIT-nya ketika di running optimizer ulang. Itu Bang Marcel. Makasih nih Bang Seno dapat pencerahan nih. Mungkin teman-teman yang lain kalau ada yang mau bertanya. Sebetulnya ngeri nih kalau Bang Ferry nanya nih, tapi belum nih. Mungkin saya mau belajar dulu option ke beliau nih. Ini sudah mulai ada ketikan dari Bang Ferry nih Bang. Kayaknya bisa nih kita unmute dulu nih. Silakan Bang Ferry. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sen, bisa kembali nggak ke gambar PIT optimization yang tadi 12, 8, sama $13? Nah, ini dasar teori Bang ya, sebenarnya banyak nanti. Oke. Ini dihitung dalam waktu tertentu atau berubah dalam rentang tertentu? Jadi gini Bang. Soalnya begini pertanyaan saya. Ini adalah kita pernah mengkoreksi kelemahan teorinya Profesor William Pustulit dan Mark Kucha dari Colorado Gold Mine. Betul. Dalam bukunya tahun 2006 itu dia ada kelemahan. Ya. Pertama, kelemahan dia itu menentukan harga berdasarkan harga itu kan buku dibuat tahun 2006. Dia memakai harga tahun 96. Dia menggunakan eskalasi dan saya lihat dan kita hitung bukan saya beberapa ini kita lihat cara eskalasinya itu tidak pas. Dia menggunakan dia menggunakan inflasi tadi, tidak menggunakan mining cost index. Ya. Pertama. Kedua, dia tidak menempatkan discount rate. Ya, jadi betul. Kayak begini misalnya $8 itu kan mungkin harga katakanlah harga saat ini dan 10 tahun kemudian. Betul. Mungkin kalau kita gunakan discount rate dia tidak $8, jadi mungkin 6 atau 7 karena diskon tadi. Nah, apakah ini mempertimbangkan hal tersebut dalam estimasi itu? Kalau tergantung gini Bang, jadi ini kan basic teori ya, basic teorinya seperti ini. Tapi pada saat nanti kita merunning itu, yang sebelah kanan ini nih, ada yang namanya floating cone, kemudian large endorsement and block ranking. Nah, kalau saya sih saat ini cenderung memakai teorinya Lodge and Grossman karena dia cukup detail di itu. Di situ kita bisa mendefine setiap blok bahkan dari sudutnya, kemudian ada namanya escalated cost per blok itu bisa didefine di situ Bang. Jadi biasanya kalau kami sih memasukkan faktor itu Bang. Jadi misalkan ini Lodge and Grossman untuk dari ketinggian 100 sampai 200
itu ada eskalasi cost-nya sendiri. Kemudian ini ada diskon, ada escalated cost-nya sendiri. Nah, itu kita masukkan. Kalau di large engrossment bisa. Makanya sampai saat ini Minex, kami masih pakai Minex dengan metode yang large engrossment ini untuk mengakomodir hal-hal tadi. Jadi memang benar-benar cost-nya itu per elevated cost. Bahkan untuk ini yang jadi perdebatan juga, saya pernah berdebat dengan ada konsultan dari Singapura terkait pemakaian escalated cost. Dia bilang flat, saya nggak setuju. Saya sampai konsultasi ke Andrealis dan segala macam. Memang bahaya gini, kalau kita pakai yang metode sebelah kiri, ini kan basic teori saja yang saya sampaikan. Jadi ketika kita menghitung economical modeling nanti, pada saat kita analisis economical modeling, kalau kita tidak lakukan yang tadi Bang Feryadi minta, itu bisa jadi kalau kita ngambil PIT yang marginnya $2-3 itu jadi negatif tuh. Jadi negatif. Makanya memang sebisa mungkin di dalam optimizer ini apa yang bisa kita akomodir, ya kita akomodir itu. Kayak contoh tadi kan ada overall slope. Nah, overslope ini yang paling bahaya. Ada beberapa teman-teman yang langsung mau simpel kan, udah pakai aja overall slope yang baru gitu kan. Enggak, bahaya ini. Begitu nanti masuk geotechnical assessment akan jebol dia. Safety faktornya begitu dia dirubah, ditendang lah low wall ke belakang atau high wall ke belakang, selesai, SR-nya naik, ulang lagi itu optimizer. Nah, benar yang kata Bang Ferry tadi bilang, di dalam proses optimizer, terutama pada saat sebelum run optimizer, ini semua harus di-define nih. Makanya kita harus punya namanya cost model tuh Bang. Cost model itu yang kita pakai untuk mendefine sebelum kita merun optimizer, kita define tuh semua tuh. Misalkan tadi ada cost escalated untuk kedalaman sekian, kemudian ada diskon untuk harganya, netback-nya sekian, itu kita masukkan di situ. Bisa itu di RS endorsement. Termasuk tadi kemiringan slope, misalkan dia pakai 4 arah mata angin, kemudian ada yang namanya sistem kami sedang mempelajari bahkan di sini coba menggunakan floor benching. Jadi setiap kedalaman sekian itu floor-nya coba kita benching benar-benar kita sesuaikan dengan geotechnical assessment. 2 tahun ini kami sudah mulai memakai itu dan kelihatannya cukup berhasil. Jadi setiap tahun memang terus kami berkembang. Itu Bang penjelasannya. Tapi ya memang benar itu Bang, benar. Tapi ini kan hanya ya benar. Ya. Yang menjadi pertanyaan itu kan waktu itu kan pada saat William Husted dan Makucha tidak mempertimbangkan discount rate dalam menghitung. Ini akhirnya ada miss, itu pertama. Kedua, saya sering bertemu ya beberapa kali, walaupun saya belum kompeten persen di reserve, saya beberapa kali mengkoreksi beberapa kandidat tentang penentuan discount rate, dan hampir banyak menurut yang saya temukan mereka lemah menentukan discount rate. Karena tambang ini bisnis unik. Betul. Anda punya tambang di A, KPC misalnya, di sebelahnya ada tambang juga. Apakah sama discount rate-nya atau sama risikonya? Enggak. Makanya dalam discount rate itu ada 3 cara menghitungnya. Dan tambang beda sendiri. Pertama itu adalah weighting average capital cost. WACC ya. WACC. Kedua itu adalah capital asset pricing model. Betul. Dan ketiga itulah risk build up method. Ya. Nah, untuk mining itu paling cocok yang ketiga. Nah. Dan itu perbaikan dari capital asset pricing model. Saya berapa kali ngetes itu banyak mereka salah dalam menentukan itu. Jadi berapa kali tes gitu ya, ngetes itu. Dalam menghitung discount rate itu rata-rata salah. Malahan kemarin ada yang memakai discount rate-nya 4%. Saya bilang nggak mungkin, karena ada aja 6%. Nggak mungkin. Indonesia itu di sekitar 15-16%. Karena risk free rate Indo kita aja sekitar 7-8%. Jadi nggak mungkin ada di bawah risk free rate gitu lah. Ya, betul. Nah, terus ini saya sih sebenarnya masukkan. Boleh didebat, boleh tidak. Memang saat ini orang masih menganggap sensitivity analysis itu yang paling ideal untuk melihat itu. Tapi ada 2 sebenarnya kelemahan sensitivity analysis itu. Pertama itu dia melihat kelemahan dari misal minus 40 ke minus 30, minus 20 katakanlah perubahan harga, itu adalah garis lurus, linear. Nah, kenyataannya kan pada saat di 30 ke 20 kan belum tentu linear. Pertama. Kedua, dia cuma ngelihat 1 faktor, katakanlah harga turun, yang lain kan agak stabil, sehingga ketemu nanti base case-nya. Kelemahannya adalah pada saat harga turun, otomatis grade akan naik kalau di mineral, atau harga naik, grade yang akan kita tambang lebih rendah, karena proses untuk mengambilnya juga akan lebih mudah, dan akhirnya biaya mill pun sedikit akan mahal, karena mengelola kadar yang lebih rendah. Itu yang tidak dijabarkan oleh oleh sensitivity analysis, sehingga waktu itu sempat kita mengembangkan baru Cacana, tapi tidak termasuk di detail riset saya, itu adalah dynamic sensitivity analysis.
Ya. Jadi dia tidak melihat satu faktor, tapi beberapa faktor yang kita rumuskan. Nah, itu sih masih proses lah. Betul. Lanjut. Ya, halo? Lanjut. Ya. Ya ini sih ya, cuma masukan, boleh didebat, boleh tidak. Terus memang saya lihat kalau di batu bara ini mungkin kita bisa melihat definisi cadangan, definisi sumber daya itu berdasarkan jarak bor ya, masih oke. Karena secara teorinya itu mendefinisikan continuity itu ada dua hal. Pertama adalah geological continuity, kedua itu adalah grade continuity. Nah, geological continuity ini adalah kemampuan geologis untuk menganalisis struktur atau continuity suatu wilayah, apa terjadi waste out, ada terjadi splitting, struktur tertentu kalau di batu bara. Mungkin di batu bara is okay. Kita menggunakan continuity sehingga jarak tertentu bisa resource, bisa measured, indicated, dan inferred. Tapi di biji tidak. Ada faktor kedua tadi, grade continuity. Nah, grade continuity itu kita validasi biasanya, kita konversi dengan persamaan matematik yang disebut dengan variogram. Salah satu autocorrelation, itu salah satu variogram. Nah, di situ akhirnya kelihatan kan, berapa sih optimalnya sehingga tidak mutlak jarak tertentu gitu, tergantung kepada hasil dari kompleksitas geologi. Itu sih kira-kira paling gambaran dari saya. Tidak lebih baik sih saya memberikan kesempatan kepada yang lain untuk bertanya. Kalau saya kan cuma memberikan tanggapan sedikit aja. Menanggapi dikit Bang Fer, tadi setuju Bang yang metode untuk optimasi, cuma memang terkadang gini, kalau hanya saya coba yang tadi metode untuk sensitivity terkait dynamic sensitivity ya. Kendalanya adalah kalau hanya 1-2 feet itu bisa, kita pernah coba. Cuma kalau sudah sampai 17 feet dengan yang kompleks, ini saya belum menemukan ramuannya, kecuali memang ada tambahan resource ya, nanti bisa kita inikan. Itu kendalanya kenapa saat ini kita hanya baru menerapkan sampai ke sensitivity. Mungkin yang tadi di Bang Ferry diinfokan itu, dia udah masuk ke tahap simulasi sebetulnya. Dia kan ada 3 stage ya kalau sensitivity di sini kan, dia ada sensitivity biasa, skenario estimate kan. Nah, itu sudah masuk ke dalam simulation itu di dynamic sensitivity, di mana dia ada mungkin nanti sampai ada probability itu, hitungan yang probability yang terjadi kalau misalkan cost dirubah dalam satu ini, kemudian ini itu udah ada bayangan. Cuma sampai saat ini terus terang kami masih agak kesulitan sih untuk menerapkan itu. Cuma memang kami coba ada kemarin beberapa kali kami lakukan seperti itu, cuma cara yang lebih sederhana, Bang Fer. Contohnya gini, pada saat satu pit mempunyai SR sekian dengan jarak sekian dengan cost sekian, saya ada cuma ini di flash di sisi lain kita sudah melakukan tuh. Nanti seperti apa dia pengaruh NPV-nya itu kita sudah buat. Cuma memang masih cukup sederhana. Jadi beberapa hanya menampilkan SR, jarak, kemudian margin dan fuel-nya, fuel price, karena kan yang impact paling besar tuh fuel kalau di tambang itu. Tanggapan yang itu bagus Bang, kita masih coba terus setiap tahun. Kami di sini selalu mereview dan berkembang untuk mereview semuanya. Nah, yang kedua yang masalah sumber daya, ini kan ranahnya geologi nih. Sebetulnya dalam batu bara pun penentuan tadi tidak serta-merta langsung ditentukan berdasarkan jarak bor, tapi harus ditentukan dulu awalnya apakah ini sederhana, moderate, atau kompleks Bang. Jadi pada saat penentuan itu ranahnya geologi itu. Tapi biasanya kita suka men-challenge nih. Ini kok kenapa ditentukan sederhana? Padahal menurut kami kontrol struktur di situ luar biasa, fault-nya luar biasa, washout-nya luar biasa. Harusnya, nah itulah gunanya tadi saya bilang pada saat validasi model, disitulah kita bagaimana men-challenge si kompeten person sumber daya nih. Banyak beberapa kali kita challenge itu. Untuk dan bahkan di tahun ini kita sudah berhasil ini men-challenge mereka untuk kita harus pakai ini dong, apa yang namanya void, kemudian supaya kita tidak salah dalam pada saat optimizer. Jadi benar Bang, itu tapi tidak serta-merta kita langsung di dalam batu bara pun tidak langsung kita berdasarkan bor ini. Terima kasih Bang, itu luar biasa ini statement dan ininya masukannya. Saya juga tetap harus belajar terus ini. Maklum kita ini di praktisi di sini kan kesempatan untuk membaca bukunya kurang. Mungkin ada adik-adik mahasiswa nih yang mau bertanya. Kesempatan mahasiswa nih. Atau jadi Bapak dosen ini, ada Bapak Danu nih, dosen ini, Pak dosen ini.
mungkin nanti bisa Bang kita join ini Bang, kapan-kapan join sharing ya, masalah kita kasih presentasi bersama gitu kan. Bagus juga tuh terkait masalah yang lebih dalam terkait economical evaluation ya. Bagus tuh kayaknya tuh untuk teman-teman. Ini ada satu terakhir mungkin nih, silakan Bang Danu kalau ada yang mau ditanyakan. Nggak ada sih Bang, tapi ada sedikit, cuman sebetulnya bukan terkait ini sih Bang, terkait sebetulnya baru-baru ini saya baca yang punya Brian Hall tentang cut-off grade optimization kan, dan kayaknya aplikasinya bisa juga di batubara. Itu mereka ngomong hubungan 3 dimensi antara production rate, terus cut-off grade sama value dari tambang itu sendiri yang biasanya di terminologi jadi NPV kan. Nah, kalau di Pit Optimizer sendiri, sebenarnya saya menyambung pertanyaannya Bang Ferry di tadi ya Bang, yang mengenai cost model. Nah, saya lebih garis bawahi ke production rate-nya itu, apakah kalau di dalam optimizer, production rate itu sudah dipertimbangkan juga gitu, dan mungkin kalau memang sudah dipertimbangkan, aplikasinya seperti apa gitu, kalau mungkin di KPC. Mungkin itu aja sih Bang yang pengen saya tahu. Sorry, yang production rate berarti ya? Iya, production rate. Iya, jadi tadi sebetulnya nyambung semua nih antara pernyataan Bang Marcel, Bang Ferry, dan Bang Danu. Tadi, jadi kayak contohnya kalau yang di kita ini sudah melakukan by pit, by kontraktor, by rate, semua sesuai apa yang akan di running di pit tersebut, satu itu. Yang kedua, kita sudah menerapkan yang namanya escalation factor. Nah, escalation factor ini biasanya kita ambil dari US CPI, dari Amerika sana, kemudian dikombin dengan inflasi di Samarinda ya, kalau kita combine nanti dapat beberapa persen escalation faktornya. Nah, ini yang jadi perdebatan saya kemarin terakhir dengan yang saya bilang tadi, ada beberapa konsultan bahwa reserve itu di state menggunakan flat cost. Saya nggak setuju, bahkan itu sempat lama debat dan akhirnya oke, kalau itu memang yang ditampilkan ya kita coba sajikan dua-duanya. Cuma tolong jangan buat ketika economical valuation itu dibuat harus sama kondisinya. Misalkan contoh gini, kita tidak menggunakan escalation rate atau discount factor. Jadi pada saat membuat analisa ekonomi itu harus sama gitu. Tidak pakai escalation dan discount factor. Jadi jangan mix, jangan bercampur. Nah, di dalam pit optimisasi Bang, itu production rate sudah benar-benar diterapkan. Keuntungannya gini, kalau kita sudah punya pit yang existing, kita bisa memprediksi cost ini sampai mungkin 10-20 tahun ke depan, dan kemudian kita masukkan ke dalam pit optimisasi. Tapi pada saat pit baru ini yang cukup tricky ya, kita harus hati-hati. Makanya penting juga di awal itu ada namanya di pit optimisasi itu ada preliminary revenue ya. Kita bisa lihat di situ nanti cek revenue-nya masuk akal nggak kira-kira. Nah, tentunya yang tadi production rate itu bisa dimasukkan sudah di dalam optimisasi, tergantung dari metode yang kita pakai. Nah, yang production rate tadi bahkan bisa di-set per elevasi itu sudah bisa. Kita coba supaya lebih detail, per elevasi sudah bisa. Termasuk discount rate tadi, cuma memang di tempat kita ini belum semua pit Bang, kita coba diskon rate kan untuk pitnya, karena pit-pit yang umur pendek itu masih bisa make sense tanpa itu, kecuali kalau pit-pit yang umurnya panjang itu memang sangat berpengaruh sekali. Kebayang diskon rate kalau pitnya umurnya 20 tahun, kita menetapkan diskon rate, range-nya benar Bang, tadi setuju, saya sepakat. Saya juga sempat beberapa berdebat dengan teman-teman yang pakai rate di bawah 8%, saya nggak setuju, dan diskon rate ini saya pakai yang jelas lebih dari 10%, range-nya selalu lebih dari 10%, tidak pernah seperti itu. Jadi Bang Danu, untuk production rate, memang di dalam optimisasi ini, terutama pada saat run optimizer, sebaiknya sudah kita terapkan. Oke, terima kasih Bang. Atau ada yang belum terjawab Bang Danu? Kira-kira apa nih yang belum? Mungkin nanti next-nya bisa kita bahas lebih detail. Oh, sudah Bang, sementara sudah. Tadi yang memisahkan sih itu sebetulnya sih Bang pertanyaannya, kan kalau memang pitnya sudah jalan gitu kan, memang kan kadang production rate sudah given ya. Cuman kalau memang kita bicara di strategic optimization yang tadi Abang sempat bilang di preliminary itu, kan memang kadang ada analisisnya lagi untuk kita menentukan production rate yang paling optimal juga di mana gitu. Karena pada akhirnya kan ada 3 faktor itu tadi yang ditentukan itu harus bersamaan ya, mungkin yang nggak bisa sendiri-sendiri, karena kita bicara yang optimal itu kan secara keseluruhan. Mungkin itu aja sih tadi Bang. Betul. Nah, itulah fungsinya, keuntungannya kalau di kontraktor mungkin yang punya beberapa kontraktor, kita punya rate-nya masing-masing kan, sudah ada semua, kita bisa masukkan pit baru ini dari 3 rate tersebut, nanti kita bisa lihat mana yang paling optimal, itu bisa kita lakukan.
seperti itu. Oke, siap. Ada lagi? Bang Fer, boleh nggak tanya ini? Ada Bang Ferdi masih ada nggak ya? Bang Ya, Ferry. ya. Oke, siap. Ya. Bang, nanti kita bisa mungkin WA terkait benchmarking ya. Ini terus terang saya pingin dari dulu tuh pengen cari perusahaan yang memang terkait benchmarking terkait penerapan real option ya. Yang pertama tambang. Mungkin nanti dikasih masukan ke kita ya terkait yang sudah penerapan ini karena memang ini cukup rumit ya. Terutama bagi tambang-tambang yang besar yang mempunyai pit yang jumlahnya banyak untuk penerapan ini. Terus terang saya ini tantangan ini dari 2 tahun lalu bahkan gimana caranya ini untuk bisa kita masuk ke ranah sini gitu. Sejak saya tempo hari belajar sama Pak Almarhum ini ya Rudianto Ekawan gitu. Gitu. Jadi begini, terima kasih. bisa tanggapi sebentar ya. Halo, gimana moderator? Bang, ini sudah lewat Oke, nggak apa-apa, nanti kita japri aja, Bang. Di Oke. sesi berikutnya, Mbak Ferry. Terima kasih semuanya. Materi siap. ini ya mengenai flow reserve estimasi dan statement. Secara garis besar sih ada beberapa poin-poin di flowchart ini. Pertama tuh kita mulai dari persiapan data, mulai dari data geologis, apa itu sumber daya sampai terukur, kemudian setelah itu biasanya teman-teman melakukan pit optimisasi dengan berbagai macam skenario, ditambah juga berbagai macam sensitivitas, kemudian dilakukan LOM itu life of mine ya, biasanya membuat rencana penambangan atau scheduling sampai akhir tambang, hingga akhirnya ketika itu semua sudah selesai, dibuatlah reserve statement yang tidak lupa ditandatangani oleh CPI ya, atau Kabupaten Persen Indonesia, khususnya di bidang coal atau estimasi cadangan. Mungkin sampai di situ. Sebelum kita tutup webinar ini, mungkin ada dari Bang Heri selaku Ketua IKAT mau menyampaikan sesuatu sebelum kita tutup, Bang Heri. Lanjut kayaknya Bang Heri izin sholat dulu tadi. Oke. Kalau gitu terima kasih teman-teman. Terima kasih Bang Seno sekali lagi Bang atas waktunya. Ya. Nanti kita tunggu sesi keduanya Bang. Mungkin bergantian Bang, mungkin minggu depan nanti kita mulai sesi pertama pembicara lain. Nanti kita akan kontak terus Bang Seno untuk sesi berikutnya Bang. Mungkin... Iswanto siap tuh, Iswanto juga katanya dispatch. Siap Bang. Terima kasih Bang Seno. Ya. Atas waktunya kami ucapkan terima kasih. Terima kasih buat teman-teman. Selamat sore. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.